Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu, seperti apakah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan? Kain itu beribadah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Nah, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan tidak otomatis membuat Tuhan itu berkenan kepada persembahan kita. Lalu melakukan tindakan ibadah juga tidak otomatis membuat Tuhan berkenan dengan ibadah kita, Bapak Ibu. Ibadah tidak berkenan karena dilakukan dengan cara yang salah, dan kalau Tuhan tidak berkenan, maka yang terjadi adalah sia-sialah ibadah kita. Nah, Kain itu beribadah dengan mempersembahkan sesuatu yang menurutnya terbaik untuk Tuhan, tapi bukan itu yang terbaik menurut Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga ia menolak persembahan Kain. Jika kita mau beribadah, beribadahlah menurut apa yang dikehendaki Tuhan, supaya ibadah kita berkenan. Nah, saat ini kita ingin tahu bagaimana ibadah yang benar dan berkenan itu. Alkitab menulis tentang ibadah yang berkenan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu di dalam Matius 6 ayat yang kelima. Nah, di ayat selanjutnya ditulis demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini Tuhan mengajarkan saat kita berdoa, kita harus masuk ke dalam ruang yang tersembunyi, atau yang dinamakan ruang rahasia. Nah, ruang rahasia artinya adalah hubungan intim antara kita dan Tuhan. Untuk memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita miliki adalah ketulusan. Tulus artinya kita hanya fokus kepada Tuhan saja, untuk mencari Dia dan kehendaknya, untuk menyembah dan meninggikan namanya saja. Nah, saat-saat ini dalam dunia media sosial, semua orang itu seakan-akan berlomba-lomba ingin pamer, menunjukkan dirinya, kemewahannya, atau apapun yang dipunyainya atau yang dilakukannya. Nah, untuk dilihat oleh orang-orang lain. Tapi kalau kita tahu, ibadah bukanlah sesuatu yang boleh kita pamerkan. Jika motivasi kita adalah untuk memamerkan ibadah kita, maka ibadah itu tidak lagi berkenan di mata Tuhan. Kita ingin mengejar perkenanan Tuhan, bukan manusia. Oleh karena itu, mari beribadahlah dengan kesungguhan dan ketulusan, bukan karena terpengaruh orang lain atau suasana, tetapi motivasi dan fokusnya adalah Tuhan saja, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah pribadi atau personalnya. Artinya, persekutuan dengan Allah terjadi secara intim, dekat, dan personal. Keintiman bukan berarti kita berada di dalam ruangan sendirian saja, tetapi berbicara tentang fokus hati kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, fokus untuk masuk ke dalam ruang rahasia kita, menikmati hadirat Tuhan, maka tidak akan terkecoh dan bingung dengan hal-hal yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir yang diperlukan adalah konsisten. Konsisten artinya berdoa terus-menerus tanpa putus pada setiap keadaan. Di dalam Matius 6, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Dalam doa itu ada kata-kata yang menarik untuk kita perhatikan. Seperti ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, mengapa Tuhan mengatakan hari ini, bukan minggu atau bulan atau tahun? Itu karena Ia ingin kita datang kepadanya setiap hari secara konsisten. Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita, maka ibadah kita kepada Tuhan itu harus konsisten, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, beribadah kepada Tuhan tidak harus dalam kondisi baik-baik saja atau nyaman. Kita lihat Paulus dan Silas harus dipenjara karena pelayanan mengabarkan Injil. Mereka itu didera beberapa kali. Tubuhnya sakit, namun mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri. Mereka tapi tetap berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Paulus dan Silas itu punya ruang rahasia di mana mereka datang kepada Tuhan dengan ketulusan dan personal. Mereka memuji Tuhan dengan apa adanya mereka, dan Tuhan meresponi dengan gempa bumi sampai sendi-sendi penjara itu goyah, dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya itu. Itu ada di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25-26. Nah, orang yang mempunyai gaya hidup memuji dan menyembah Allah akan menghadapi masalah seperti apapun itu dengan ketenangan dan keyakinan. Nah, mari kita semua saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam yang namanya ruang rahasia kita. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Dia dengan ekspresif, dan izinkan Dia untuk memberi ketenangan dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Mari saat ini kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, saat ini Tuhan, biar setiap kami Tuhan punya ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami mau masuk ke dalam ruang rahasia Tuhan ya Bapa. Dan kami Tuhan ingin Tuhan supaya Tuhan kami punya hubungan pribadi yang personal kepada Tuhan. Dan kami punya konsisten Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap akan cari Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami Tuhan akan mendapatkan yang kekuatan dan ketenangan itu dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan, masalah kami di dunia ini ya Bapa. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.